Mungkin ada beberapa yang akan punya pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah setiap orang pasti memiliki berhala hati? Bagaimana saya dapat mengenali berhala dalam hidup saya, terutama yang sifatnya tersembunyi dan tidak kentara? Mungkin ada yang bertanya, mengapa hal-hal baik dalam hidup seperti keluarga, karir, atau cinta dapat berubah menjadi berhala? Atau pertanyaan, apa hubungan antara penyembahan berhala dan ketidakpuasan hidup? Mari kita jawab satu persatu. Apakah setiap orang pasti memiliki berhala hati? Ya, menurut Timothy Keller, setiap orang rentan memiliki berhala hati. Di dalam buku Counterfeit God, Keller menjelaskan bahwa berhala hati bukan hanya patung fisik atau objek penyembahan tradisional, tetapi juga segala sesuatu yang kita tempatkan di pusat hati kita. Dan itu menggantikan sumber utama, makna, keamanan, dan identitas. Menggantikan Tuhan sebagai pusat yang seharusnya. Keller menekankan bahwa hati manusia secara alami bersifat idolatros atau penyembah berhala. Karena dosa membuat kita mencari pengganti Tuhan dengan sesuatu yang lebih konkret dan terjangkau. Ada sebuah artikel yang dibuat oleh Martin Luther yang berkata dosa adalah incurvatus in se, atau hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Hati manusia begitu melengkung pada dirinya sendiri sehingga ia mencari segala sesuatu, bahkan menggunakan Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Semuanya untuk dia, semuanya untuk memberi makan berhala di dalam hatinya. Saya teringat sebuah film lama, judulnya adalah Finding Nemo. Ketika Marlin dan Dory, kartun ikan yang pemain utamanya, mereka sedang mencari anaknya dan mereka sampai di satu negara, di satu kota, Sydney, Australia. Mereka bertemu dengan kelompok burung-burung camar yang terus-menerus berkata, mine, mine, mine. Dalam bahasa Inggris, mine itu berarti punyaku atau milikku. Adegan ini menggambarkan sifat burung camar yang rakus dan egois. Seolah-olah mereka selalu mengklaim segala sesuatu itu punya mereka, milik mereka. Adegan ini juga menjadi salah satu momen ikonik dan lucu dalam film karena burung-burung tersebut dengan konyol dan serempak berteriak main-main sambil berebut makanan. Tidak beda jauh dengan hati kita. Kita menggunakan segala sesuatu untuk keinginan hati kita. Makanya hati kita disebut oleh Tim Keller sebagai hati seperti pabrik berhala. Karena di dalam hati kita memproduksi banyak berhala. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya dapat mengenali berhala di dalam hidup saya? Terutama yang sifatnya tersembunyi atau tidak kentara. Sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Paling tidak ada 4. Yang pertama, kita bisa menanyakan beberapa pertanyaan reflektif seperti ini. Tanyakan kepada kita, apa yang paling membuat saya itu cemas, takut, kehilangan damai sejahtera jika saya tidak memiliki hal-hal itu? Hal-hal yang Anda takutkan, takut kehilangan, atau yang Anda kejar dengan obsesi, bisa saja adalah berhala Anda. Yang kedua, kita bisa lakukan pemeriksaan prioritas. Amati di mana Anda menghabiskan waktu, uang, atau mungkin perhatian. Karena di mana kita menghabiskan hal-hal itu paling banyak menunjukkan apa yang kita anggap paling berharga. Cara yang berikutnya adalah dengan kita menemukan dorongan emosional. Perhatikan baik-baik emosi Anda yang berlebihan, seperti kemarahan yang tiba-tiba, kecemasan, atau kesedihan mendalam.
Emosi bisa menjadi sebuah indikator bahwa sesuatu telah mengambil posisi Tuhan di hati Anda. Dan yang keempat, Anda bisa mengisi kuesioner yang ada di buku ini. Anda bisa mengisinya, ada 40 pertanyaan yang bisa Anda isi, dan Anda akan menemukan berhala dalam seperti apa yang menguasai hati Anda. Pertanyaan berikutnya, mengapa hal-hal baik dalam hidup seperti keluarga, karir, atau cinta dapat berubah menjadi berhala? Keller menekankan bahwa berhala hati sering berasal dari hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Ketika kita memutlakkan sesuatu yang baik, seperti keluarga, karir, atau cinta, kita mengubah sesuatu yang baik itu menjadi sumber utama dari harapan kita dan kebahagiaan kita. Melebihi Tuhan. Dan ini yang disebut sebagai disorder love atau cinta yang tidak tertata. Keller menuliskan, adultery is not just a failure to obey God, it's a setting of the whole heart on something beside God. Ketika hal-hal yang baik menjadi terlalu penting, kita cenderung menghancurkannya atau menghancurkan diri kita sendiri karena ekspektasi yang tidak realistis terhadapnya. Saya punya sebuah cerita, saya ambil dari buku ini. Di halaman 23, saya akan bacakan. Istri saya pernah mengenal seorang wanita lajang bernama Anna. Dia sangat ingin mendapatkan anak. Akhirnya dia menikah dan berlawanan dengan prediksi dokternya, dia bisa melahirkan 2 anak sehat meskipun sulit karena usianya. Tetapi harapan dia tidak terwujud. Keinginan yang begitu kuat untuk memberikan hidup yang sempurna bagi anak-anaknya membuat dia tidak mungkin menikmati kehadiran anak-anaknya. Sikapnya yang terlalu melindungi, ketakutan dan kekhawatirannya, serta kemampuannya untuk mengontrol setiap detail kehidupan anaknya membuat keluarga itu sengsara. Anak tertua Ana buruk prestasinya di sekolah dan bermasalah dengan emosinya. Anak termudanya dipenuhi kemarahan hebat. Besar kemungkinan keinginan Ana untuk memberi hidup yang baik bagi anak-anaknya telah menghancurkan mereka. Mendapatkan keinginan hatinya bisa menjadi hal terburuk yang terjadi pada dirinya. Apa hubungan antara penyembahan berhala dan ketidakpuasan hidup? Penyembahan berhala selalu membuat ketidakpuasan hidup karena berhala tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan terdalam manusia, yaitu hubungan sejati dengan Sang Pencipta. Keller menulis bahwa berhala memberikan janji-janji palsu dan menuntut pengorbanan yang terus-menerus, tetapi tidak pernah memberikan kepuasan sejati. Ketika kita menjadikan uang sebagai berhala, kita tidak akan pernah merasa cukup. Ketika kita menjadikan hubungan romantis sebagai berhala, kita merasa hampa ketika pasangan kita gagal memenuhi harapan kita yang seringkali tidak realistis. Kita diciptakan sebagai seorang penyembah. Ada sebuah film, saya suka film, berjudul Minions. Film ini merupakan prequel dari sebuah film box office dengan judul Despicable Me. Film Minions ini berfokus kepada sejarah Minion sebelum bertemu dengan Gru. Di film ini diceritakan bagaimana Minion ini sudah ada sejak zaman prasejarah dan selalu mencari seorang tuan untuk mereka layani, untuk mereka sembah. Namun mereka selalu gagal karena secara tidak sengaja menyebabkan kehancuran bagi tuan-tuan mereka. Tanpa seorang pemimpin, Minion menjadi kehilangan arah dan mengalami depresi. Ketidakpuasan seringkali menjadi alat Tuhan untuk memanggil kita kepadanya. Keller menyebut bahwa hanya Tuhan yang bisa memenuhi kehampaan hati kita karena kita diciptakan untuk Dia.